Selamat siang, perkenalkan nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Dimur Salin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya bab 9 mengenai konflik dan negosiasi. Konflik dalam organisasi terdiri dari konflik fungsional dan disfungsional yang mana terjadi karena satu pihak menentang pihak lain. Menurut Campox pada tahun 2011, konflik dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif. Menurut Suparta dan Sinta Asih pada tahun 2017. Dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap konflik dapat dilakukan dengan negosiasi dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat, harapan, minat antar individu maupun kelompok. Nur Laila pada tahun 2012. Negosiasi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik antar pribadi, kelompok, dan organisasi menurut Inayah pada tahun 2014. Negosiasi diartikan sebagai pertemuan antara kedua pihak atau lebih yang memiliki konflik dan berusaha untuk mencari penyelesaiannya menurut Wibowo dan Mubarok pada tahun 2016. Sehingga dapat dijelaskan bahwa konflik muncul disebabkan karena adanya perbedaan pandangan, sedangkan negosiasi merupakan upaya untuk mempengaruhi kedua belah pihak. A. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata Latin yaitu configer yang memiliki arti kata saling memukul. Menurut Inayah pada tahun 2014. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Menurut Sri Tumini pada tahun 2005. Konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya atau karena adanya perbedaan status, nilai, persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Menurut Wibowo dan Mubarok pada tahun 2016. Menurut Campox, bahwa konflik sebagai anggapan bahwa adanya pertentangan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain secara negatif mempengaruhi. Konflik juga diartikan sebagai proses sosial antara dua atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah ketidakcocokan sasaran, perbedaan penafsiran, dan ketidaksepakatan yang terjadi antara dua atau lebih individu maupun kelompok dalam organisasi, mencakup kepentingan, kebutuhan, dan tujuan, di mana pihak yang satu mempengaruhi secara negatif terhadap pihak lain, sehingga adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. B. Pandangan tentang konflik. Traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930-an sampai dengan 1940-an. Behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dapat dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar, dan tidak dapat dihindarkan oleh kelompok maupun organisasi. Interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Konflik dipandang sebagai hal yang mutlak yang perlu bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. C. Konflik fungsional dan disfungsional. Konflik terbagi atas dua berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional mengakibatkan hal positif dan bermanfaat, sedangkan konflik yang tidak fungsional atau disfungsional mengakibatkan hal yang negatif atau merugikan. Yang pertama, fungsional.
Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Konflik dapat menjadi sebuah penggerak atau peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu menggerakkan dan merangsang kreativitas, mendorong terjadinya inovasi, mendorong pencarian solusi, meningkatkan minat dan keingintahuan, mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik dan meningkatkan prestasi. Yang kedua, disfungsional, konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti memunculkan ketidakpuasan, menghambat komunikasi, mengurangi kekompakan kelompok, adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam keberlangsungan organisasi, menimbulkan sikap putus asa dan saling menjatuhkan. D. Proses konflik. Yang pertama, potential opposition or incompatibility atau potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahap pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik atau memunculkan peluang terjadinya konflik. Sumber-sumber konflik dapat disebabkan oleh komunikasi, struktur dan variabel kepribadian. Yang kedua, cognition and personalization atau kognisi dan personalisasi. Jika tahapan pertama muncul kondisi yang bersifat negatif, maka pada tahapan kedua akan didefinisikan sesuai persepsi pihak yang sedang berkonflik. Tahapan ini yaitu tahapan di mana isu-isu konflik didefinisikan dan dicari jalan keluarnya, sehingga konflik terselesaikan. Yang ketiga, intention atau maksud. Tahapan ini di mana dimulai dari memberikan tindakan atas konflik. Konflik dapat menjadi bertambah parah dikarenakan adanya kesalahan maksud dari pihak lain. Ada 5 maksud dalam penanganan konflik yaitu yang pertama, dominance atau dominasi, yang kedua kolaboratif atau kolaborasi, yang ketiga avoidance atau penghindaran, yang keempat akomodatif atau akomodasi, yang kelima compromise atau kompromi, yang kelima behavior atau perilaku. Yang kelima outcomes atau hasil. Jenis-jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik interpersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik muncul karena ancaman terhadap nilai-nilai dasar orang tersebut, karena perasaan diperlakukan tidak adil oleh organisasi, atau dari berbagai sumber sosialisasi dan kontradiktif, karena seseorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dia anggap ilegal ataupun tidak etis, karena adanya tekanan peranan dan ekspektasi dari luar dirinya yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya, dan karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Yang kedua, konflik antar personal merupakan konflik yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antar pelanggan dan penjualan. Yang ketiga, konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Konflik dapat dipengaruhi oleh keinginan masing-masing kelompok untuk mengejar kepentingan kelompoknya masing-masing. Konflik antar kelompok akan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok antara lain ketergantungan kerja. Konflik yang muncul karena adanya ketergantungan kerja antara bagian satu dengan bagian lain meliputi ketergantungan kelompok yang tidak membutuhkan terakhir tetapi mempengaruhi kesuksesan organisasi. Selanjutnya, perbedaan tujuan. Dalam organisasi adanya tugas tujuan yang terspesialisasikan sehingga menimbulkan konflik prioritas. Dan selanjutnya, perbedaan persepsi berkaitan dengan perbedaan sikap nilai antara anggota kelompok.
Yang terakhir, konflik yang muncul yang disebabkan adanya batasan tanggung jawab dan tujuan yang tidak jelas. Selanjutnya, konflik intraorganisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antar unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Konflik hubungan secara vertikal seperti hubungan manajer dengan bawahan. Hubungan konflik secara horizontal yaitu konflik yang terjadi antara departemen atau kelompok kerja. Contoh adanya pengambilan keputusan yang tumpang tindih, adanya tuntutan kenaikan gaji dikarenakan biaya hidup semakin tinggi. Dan yang terakhir, konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya, adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor maupun pelanggan. Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Menurut Wijayati pada tahun 2009. Negosiasi muncul karena adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal sehingga memuaskan kedua belah pihak. Menurut Sri Tumini pada tahun 2005. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Menurut Inayah pada tahun 2014. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah upaya mencari jalan keluar atau mencari penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang kalah. Negosiasi integratif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atas hasil negosiasi. Negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dapat menciptakan pemecahan masing-masing, sehingga masing-masing perundingan mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Penjualan kredit model dari negosiasi memiliki 5 langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan perencanaan, di mana hal yang harus disiapkan yaitu dasar munculnya konflik, faktor pendorong konflik yang diselesaikan di meja perundingan, pihak yang terlibat dalam konflik, persepsi masing-masing pihak tentang konflik, dan tujuan dari negosiasi. Informasi yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi negosiasi mengenai pihak lain adalah apa yang pihak lain inginkan, seberapa besar pihak lain bertahan dengan keinginan mereka, hal apa yang penting bagi mereka, dan hal yang ingin mereka selesaikan. Selanjutnya, penentuan aturan dasar. Persiapan yang dilakukan dengan mengembangkan strategi pada tahap awal dengan menentukan prosedur dan aturan-aturan mengenai perundingan dengan pihak lain dalam negosiasi seperti tim yang melakukan perundingan, lokasi tempat perundingan, waktu yang melakukan perundingan, batasan masalah dalam perundingan, prosedur yang harus dilakukan jika tidak menemukan kesepakatan, dan dalam tahapan ini setiap tim dapat mendiskusikan tuntutan awal mereka. Perbedaan individu dalam organisasi. Perbedaan sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Kepribadian dalam negosiasi. Sifat seseorang dalam negosiasi akan berpengaruh terhadap hasil negosiasi tersebut, seperti introvert seringkali gagal dibandingkan dengan sikap yang ekstrovert. Sikap yang menyenangkan dan suasana hati mempengaruhi proses negosiasi. Perbedaan gender. Sikap dalam bernegosiasi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Negosiasi yang dilakukan wanita tidak berbeda dengan negosiasi yang dilakukan pria, walaupun kelihatannya negosiasi pria dianggap lebih baik dari hasilnya. Perbedaan budaya.
Gaya dalam bernegosiasi dipengaruhi oleh budaya dan kultur. Yang terakhir, negosiasi menggunakan pihak ketiga. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga, yaitu mediator atau penengah, merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan saran alternatif sesuai dengan kapasitas sebagai fasilitator. Arbitrator atau wasit. Arbitrator atau wasit merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan. Yang ketiga, konsiliator atau perujuk merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antara kedua belah pihak yang berseteru. Dan yang terakhir, konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan, mampu memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antar pihak dibanding isu yang substantif. Baiklah, sekian ringkasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.